Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Ada video yang lagi sangat beredar. Bapak-bapak dipukuli, dikeroyok, menjadi korban penganiayaan yang katanya itu dilakukan oleh pengawal Bahar bin Smith dan sekaligus dengan baharnya. Parah, kena ini. Bahar, kena Anda. Coba kita cek dulu sama-sama nih video yang sedang beredarnya dan kita akan baca nanti kronologisnya seperti apa. Kenapa bisa kejadian seperti itu. Gimana kan? Ya awalnya itu akiting saya bawa ke dalam ruangan panitia tuh keluar. Udah tuh dia nggak ada apa-apa ya, di situ tuh dikoyok tuh pukulin. Terus ada yang ngikutin saya udah tuh udah selesai. Saya lagi dibawa Habib Bahar ke kamar. Di kamar dikerjain lagi lebih parah lagi. Sambil mata ditutup, Dibekap, mulut ya dibekap. mulut dibekap. Pakai air aduk basah. Saya suruh aku. Siapa saya. Terus mata ditutup. Ya mulutnya aja. Terus disiram air. Itu Bahar itu yang nyeret. Bahar dua kali. Pukul bukan. Bahar yang ngehantem ya. Sama Bahar diapain aja? Dibekap. Lebih parah lagi. Terus ada yang mulus. Disundut. Agak rokok. Ada berapa anak buahnya Bahar yang ngehantem? 10 lebih lah, orang dari luar satu tuh dari luar udah pukul saya. 10 lebih. Ya. Berarti sama Baharnya 11. Sama bahannya juga. Ya sama Bahar-baharnya lah itu 10 lebih. Ya. Terus ada ancaman apa? Mau dibunuh, mau dimutilasi. Mau dibunuh, mau dimutilasi. Iya. Si Bahar yang ngomong. Iya. Si anjing Bahar yang ngomong. Terus sempat ditodongin golok enggak? Seperti leher saya seperti ini. Loher diapain leher? Makanya digiliin lah. Digorokin senjata. Leher sempat ditodongin golok. Masih kerasa. Allah, ya Allah. Jadi sempat diukur ya leher pakai golok ya. Oh bahasanya macam-macam. Bahasanya apa? Itu mau dibunuh, mau dimutilasi. Malam itu udah pasrah aja kemarin. Udah pasang. Terus dilepasinnya gimana itu? Diantarin ke kantor polisi. Terus Dibawa ke kantor polisi. iya sama dia. Sama si Bahar itu. Iya. Sama si Bahar itu. Sama si Bahar. Anjing. Sama si Baharnya dibawa Iya. kantor polisi. Dia yang bikin laporan. Iya. Bikin laporannya apa? Ya itu saya bahasanya apa tadi itu provokator. Bahasa lecet. Oke. Jadi dia buka LP di Cipondoh. Tenang Kang, tenang. Ya. Dapat Bahar. Bahar bakal dapat. Udah waktunya lagi. Udah waktunya dia. Makanya saya juga pasang. Oke. Oke. Ngeri sekali ya mainannya Mang Bahar dan para ajudannya. Ajudan Bahar bin Smith. Bentar lampunya mati ini. Jelas itu ya. Si bapak yang menjadi korbannya mengatakan bukan hanya para ajudannya tetapi sekaligus dengan Bahar bin Smith-nya. 10-11 orang dengan Bahar bin Smith. Aneh saya. Apakah benar maksud si bapak datang ke sana itu untuk melakukan provokasi? Dan kita tahu sama-sama juga beredar sebetulnya sebelum acara pengajian itu Maulid Nabi loh. Maulid Nabi loh ini. Memang sempat ada penolakan, tetapi catat, nggak tahu juga kita sumbernya dari mana dan apakah di tempat sana ada pergerakan massa untuk menolak atau hanya layangan surat saja. Ya, kita baca dulu nih berita validnya.
Jamaah pengajian di Tangerang diduga jadi korban pengeroyokan. Rida, ya, seorang jamaah pengajian di kota Tangerang diduga menjadi korban pengeroyokan. Para pelaku diduga pengawal Habib Bahar bin Smith. Korban kini resmi melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor. Kejadian nahas tersebut terjadi saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh warga Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada Minggu malam 21 September 2025. Fitri, istri korban, menjelaskan bahwa suaminya tidak melakukan tindakan provokatif sebagaimana dituduhkan. Menurutnya, Rida hanya berniat bersalaman dengan Habib Bahar usai acara pengajian. Namun niat baik itu malah berujung pada dugaan penganiayaan. Suami saya cuma mau salaman, bukan macam-macam, tapi tiba-tiba dituduh mau nyolok mata Habib, lalu dipukuli ramai-ramai, ungkap Fitri. Fitri mengaku trauma dengan kejadian tersebut. Ia menyaksikan langsung bagaimana suaminya dihajar pengawal hingga terkapar tak berdaya dan membuat tubuh Rida penuh luka lebam. Tidak hanya itu, motor dan handphone milik suaminya pun masih ditahan oleh panitia pengajian. Fitri menilai tindakan itu semakin memperparah penderitaannya. Bukan hanya dipukuli, barang-barang suami saya juga masih ditahan. Ini sungguh keterlaluan, tambahnya. Saat ini Rida masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. Kondisinya tersebut lemah dan membutuhkan penanganan medis lanjut. Fitri berharap aparat penegak hukum segera bertindak agar para pelaku kekerasan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya hanya ingin suami saya diperlakukan manusiawi dan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, Arkian, perwakilan LBH Ansor, menyatakan kasus ini sebagai tindak pidana murni. Nah, ia mendesak polisi tidak ragu menindak siapapun yang terlibat, termasuk pengawal Habib Bahar. Ini jelas penganiayaan berat, korban harus dilindungi dan pelaku wajib diproses hukum. Terpisah Ketua PW Ansor Banten, TB Adam Ma'rifat, menegaskan peristiwa ini diproses hukum. Menurutnya, negara ini merupakan negara hukum. Proses hukum, negara ini negara hukum. Gak boleh ada cara preman main hakim sendiri kayak orang barbar. Kebiasaan. LBH kawal sampai keadilan ditegakkan, katanya. Saat berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi beberapa pihak terkait dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Ngeri, Pak. Coba perhatikan. Yang menjadi korban itu sampai begitu, Pak. Ngeri. Memperebutkan apa coba? Membela apa coba? Mempertahankan apa coba? Ini kan berlanjut dari dulu isu nasab, ya. Dulu saya adalah salah satu orang yang juga paling aktif berbicara persoalan isu nasab. Isu kabib-kabib. Tapi kenapa menjadi berujung seperti ini? Ending-ending persoalan polemik nasab ini kan sesungguhnya berada pada keyakinan masing-masing aja. Pribadi-pribadi yang menanggung. Saya punya keyakinan. Apa yang menjadi tesis Kiai Imad, apa yang menjadi keterangan dari ahli filologi dan lain sebagainya, itu yang akan saya pegang. Itu keyakinan saya. Saya yakini itu. Sandarannya jelas. Tapi menjadi keyakinan individual. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya sosial yang mereka perbuat atas dasar gelar yang sebetulnya itu dipertanyakan gelarnya. Kan begitu.
baru kita bereaksi atas nama sosial, ya, bukan atas nama keyakinan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Cukup itu mah di masing-masing pribadi saja. Gimana kalau sudah seperti ini coba? Kalau sudah ada kasus seperti ini, boleh jadi ke depan akan ada kasus-kasus yang lain, akan ada korban-korban yang lain. Pengen tahu saya, negara akan seperti apa hadir di dalam posisi seperti ini? Barbar sekali kalian ya. Gila. Apa yang mendasari mereka melakukan penganiayaan, pengeroyokan itu coba? Keimanan? Enggak mungkin. Kecintaan kepada Rasulullah? Tak mungkin. Kecintaan kepada dzurriyyah Nabi? Juga tak mungkin. Yang mendasari mereka melakukan penganiayaan, pengeroyokan, pemukulan, sampai ada pengancaman mutilasi dan lain sebagainya. Emosi itu, Pak. Emosi itu keluar dari siapa? Apakah dari Tuhan atau dari setan? Silahkan simpulkan. Emosi itu keluar dari siapa? Dari Tuhan atau dari iblis? Monggo simpulkan. Membela apa? Menjaga siapa? Sampai seperti itu. Kalian tega pukuli manusia seiman dengan Anda. Sampai babak belur begitu, Pak. Monggo lah simpulkan masyarakat. Siapa yang sesungguhnya keliru di sini? Siapa yang sesungguhnya dipandu iblis di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.